Aku tuh belajar bahasa Inggris sejak SD sampai high school, tapi kok aku nggak bisa ngomong juga ya? Guru kalian tidak capable in teaching like their speaking or their method. Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share belajar bahasa Inggris yang efektif. Well, yang harus kita perhatikan ketika kita belajar bahasa Inggris, yang pertama adalah hal yang masuk ke dalam diri kita dan hal yang kita produce. Atau kita bisa sebut dengan istilah input dan output. Ketika kita belajar bahasa Inggris, biasanya kita melakukan reading, listening, speaking, dan writing. Reading dan listening itu merupakan input. Ketika kita melakukan reading dan listening, it means kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam diri kita. Lalu ada writing dan speaking. When we are doing speaking or writing, it means we produce something. Kita bisa memproduksi sebuah tulisan atau dialog itu karena diawali dengan adanya input. Jadi bisa dikatakan input is the first step to be reached untuk menghasilkan output. Jadi untuk menghasilkan output yang baik, make sure kalian mendapatkan input yang baik juga. Ada beberapa orang yang bertanya begini, aku tuh belajar bahasa Inggris sejak SD sampai high school, tapi kok aku nggak bisa ngomong juga ya? Ketika permasalahan ini dilontarkan, kita harus melihat materi yang mereka dapetin itu seperti apa. Materi di sekolah is not always right input yang mungkin karena beberapa alasan. Yang pertama mungkin karena guru kalian tidak capable in teaching like their speaking or their method. Atau pada saat itu kalian hanya mendapatkan grammar exercise yang ngebosenin buat kalian. Atau mungkin juga kalian mendapatkan materi-materi yang sama sekali kalian gak sukai karena gak relate sama hobi kamu atau kesukaan kamu. Ini menurutku bukan merupakan sumber yang baik untuk mendapatkan input yang baik. Input yang baik berasal dari audio, video, atau film yang berasal dari native speaker, dan dalam hal ini kamu bisa dengan sangat mudah mendapatkannya. Sekarang adalah output. Hal yang harus dipastikan untuk menghasilkan output yang baik, pastikan dulu kalian mendapatkan input yang baik. You know, input adalah bahan utama yang bisa kita olah untuk menghasilkan sebuah output. Kalau misalkan input yang kita dapetin itu baik, automatically output yang kita produce itu bakalan baik juga, and vice versa. Permasalahan yang biasa kita dengar dari kebanyakan learners itu berupa pertanyaan seperti ini. I think aku sudah mendapatkan input yang banyak, tapi pada saat mau ngomong, kok masih kayak ngeblank gitu ya? Problem ini merupakan hal yang sangat wajar dialami oleh setiap learners. Ngeblank ini bisa disebabkan beberapa alasan. Yang pertama permasalahan mental dan yang kedua permasalahan teknis. Permasalahan mental itu seperti kegugupan, nggak percaya diri, atau mungkin malu ketika kita mau menghasilkan sebuah output. Katakanlah pada saat kita mau ngomong. Untuk dapat mengatasi permasalahan mental ini, kita bisa melakukan introspeksi diri. Dan dalam hal ini, kalian sendiri yang lebih paham. Kenapa sih kalian gugup? Kenapa sih kalian nggak percaya diri? Kenapa sih kalian malu? Kayak gitu. Kalau kalian sudah menemukan alasannya kenapa, kemungkinan cara penyelesaiannya juga lebih gampang. Kalau permasalahan teknis berupa hambatan yang berhubungan dengan skills kamu. Misalnya, kamu tidak memiliki kosakata yang banyak atau cukup. Permasalahan teknis ini adalah permasalahan yang cenderung lebih ringan dibandingkan permasalahan mental. Karena ketika kamu mengetahui kalau permasalahan kamu itu merupakan permasalahan teknis, maka kamu bisa dengan mudah mendapatkan jawabannya, yaitu belajar, mencari input yang baik. Ketika kita belajar bahasa Inggris, jangan pernah berpikir bagaimana caranya bisa lancar berbahasa Inggris dengan cepat. Ketika hal itu yang kamu pikirkan atau kamu tanyakan, maka jawabannya adalah tidak. Tidak bisa. Kenapa begitu? Karena ketika pikiran itu yang kamu miliki, maka kamu fokusnya kepada waktu, bukan kepada materi yang kamu sedang hadapi. Ketika sudah 1 bulan atau 2 bulan kamu belajar bahasa Inggris, kamu mungkin bakalan bertanya, kok nggak bisa-bisa ya? Padahal sudah 1 bulan, padahal sudah 2 bulan. Fokuslah pada materi yang sedang kamu pelajari. Fokuslah bagaimana caranya kamu bisa memahami materi itu, dan fokuslah pada permasalahan yang mungkin kamu hadapi pada saat mempelajari materi tersebut. Hal itu akan lebih mempermudah proses kamu dalam belajar bahasa Inggris. Jadi pikiran kamu bukan pada waktu, tapi bagaimana caranya kamu paham, yang mungkin kamu bakalan merasa enjoy dan lebih tenang.
dalam mempelajari bahasa Inggris. Segitu dulu dari aku, semoga useful. Thank you very much. Don't forget to subscribe my channel, like, comment, and share. I'll see you again soon. Bye!